Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurayan dengan NIM 20111103010012. Soal pertama itu apa kekurangan dan kelebihan menggunakan ekosonder sebagai alat observasi bawah air dibandingkan dengan scuba. Yang pertama itu kelemahannya yaitu semakin dalam laut, maka gambar yang dihasilkannya itu semakin tidak jelas. Yang kedua itu kelebihannya itu dapat mengukur kedalaman laut yang disertai dengan pemetaan dasar laut, dan biasanya digunakan nelayan untuk mengetahui gerombolan ikan. Yang kedua itu bagaimana sistem kerja dari ekosonder. Ekosonder itu dikenal sebagai pemancar yang membangkitkan getaran-getaran listrik yang disalurkan ke suatu alat dan ditempatkan pada dasar kapal. Kemudian mengubah energi menjadi getaran dalam laut. Getaran inilah yang dihasilkan dalam bentuk impul vertikal ke dalam laut dan dipantulkan kembali sehingga menghasilkan gambar. Yang ketiga itu faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam menghasilkan gambar dan video bawah air. Yang pertama itu penyelamnya itu harus bisa fotografernya itu harus bisa berenang, dan kedua itu kameranya harus anti air. Ketiga, membawa tripod atau monopod agar kameranya itu tidak bergoyang. Keempat, sebutkan bagian-bagian dari scuba dan fungsinya. Yang pertama itu ada masker itu untuk melindungi mata, dan yang kedua itu ada BCD itu membantu penyelam saat akan menuju ke permukaan air. Yang ketiga itu ada snorkel itu sebagai saluran udara, dan kemudian ada baju renang itu untuk melindungi kita agar kita itu tidak kedinginan. Kemudian ada fin atau kaki kata itu mempercepat gerakan pada saat kita berenang dalam air. Mubah dalam bidang perikanan tangkap dapat menganalisis apa saja. Yang pertama itu rancangan pengelolaan perikanan tangkap berbasis sistem registrasi kapal ikan. Kedua itu menemukan metode penentuan titik samping observasi bawah air.